Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika, stambuk A24117115. Saya dari kelompok 4. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 kebagian materi listrik dinamis, di mana listrik dinamis adalah listrik yang bisa berubah atau dapat bergerak yang biasa disebut dengan arus listrik. Nah, kebetulan kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai arus listrik karena saya kebagian materi tersebut. Di sini, arus listrik tersebut berasal dari aliran elektron yang terus mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dan dari potensial tinggi ke potensial rendah dari sumber beda tegangan atau potensial. Kita masuk di kuat arus listrik, di mana kita ketahui bersama bahwa kuat arus listrik disimbolkan dengan I dan satuannya yaitu ampere. Di sini dapat didefinisikan bahwa kuat arus listrik atau arus listrik diartikan sebagai aliran muatan listrik melewati suatu konduktor dalam rentang waktu tertentu. Dalam sebuah penghantar, muatan yang mengalir disebut dengan elektron-elektron yang geraknya bebas. Aliran atau listrik di suatu penghantar nyaris sama dengan aliran kalor pada sebuah benda, yang mana kalor tersebut bergerak dari sebuah benda yang suhunya lebih tinggi pada benda yang suhunya lebih rendah. Aliran kalor tersebut akan terhenti jika suhu kedua benda tersebut seimbang atau sama, atau kesetimbangannya berada pada titik termal. Jadi, dalam aliran arus listrik juga akan berlaku hal yang sama. Jika kedua titik memiliki beda potensial yang sama, maka aliran muatan listrik akan terhenti, atau itu bergerak dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah, dari kutub positif ke kutub negatif, dari anoda ke katoda. Nah, dapat kita lihat bersama telah ada gambar berupa baterai. Nah, arus listrik itu berlawanan arah dengan arus elektron. Dimana dapat kita lihat bersama yaitu arus listrik yang bersifat positif yang memiliki tanda plus berlawanan arah dengan arus listrik yang negatif. Oh, di sini saya beritahu dulu, arus listrik ada dua, yaitu arus listrik bermuatan positif yaitu proton dan arus listrik yang bermuatan negatif atau elektron. Yang biasa disebut dengan elektron. Beda potensial diperoleh dari sumber listrik, contohnya baterai atau akumulator. Masing-masing sumber listrik selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Rumus kuat arus listrik. Arus listrik yang mengalir di suatu kawat tersebut diartikan sebagai jumlah total muatan yang melalui persatuan waktu pada suatu titik. Oleh itu, arus listrik bisa dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. Dengan keterangan, Q yaitu jumlah muatan yang melalui suatu konduktor di suatu titik selama selang waktu atau delta T. Arus listrik di dalam kolom per detik dan diberi nama khusus yaitu ampere yang diambil dari ilmuwan fisika yang berasal dari negara Prancis yakni André Marie Ampère pada tahun 1775 sampai 1836. 1 ampere diartikan sebagai 1 kolom per sekon. 1A sama dengan 1C per S. Seperti yang sudah tertera di PPT tersebut. Satuan-satuan terkecil yang sering digunakan adalah miliampere atau mikroampere. Alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik
adalah ampere meter atau yang disingkat dengan ammeter. Kembali lagi pada pokok bahasan kita yang pertama, yaitu listrik dinamis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penerapan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mobil-mobilan anak menggunakan baterai. Penerapan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah mainan mobil-mobilan anak yang menggunakan baterai seperti baterai litium. Listrik dinamis yang ada di dalam mainan mobil-mobilan terletak di dalam baterai. Pada saat saklar dinyalakan, maka kedua ujung bau baterai yang mengandung muatan listrik akan terhubung dengan motor listrik yang ada di dalam mobil-mobilan tersebut sehingga mobil bisa berjalan. Contoh kedua yaitu lampu senter. Contoh penerapan listrik dinamis selanjutnya adalah pada lampu senter. Lampu senter bisa menyala dan mengeluarkan cahaya akibat aliran elektron yang ada di dalamnya. Ketika saklar dinyalakan, maka lampu senter bisa menyala dan menghasilkan cahaya. Contoh yang ketiga yaitu power bank yang sering kita gunakan untuk menambah atau mengisi daya ponsel kita. Power bank menjadi salah satu aplikasi dari listrik dinamis. Listrik akan mengalir dari power bank menuju ke baterai HP sehingga pada saat tersebut akan terjadi aliran listrik dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Rizkita, Stambuk A24117067. Saya dari kelompok 4 dan akan membawakan materi mengenai listrik dinamis pada bagian hambatan listrik. Nah, apa yang dimaksud dengan hambatan listrik? Hambatan listrik atau resistansi listrik adalah seberapa besar suatu bahan mampu menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Nilai resistansi atau nilai hambatan dalam suatu rangkaian listrik diukur dengan satuan ohm atau dilambangkan dengan simbol omega. Jadi, bahan atau komponen yang berfungsi untuk mengatur besarnya hambatan pada arus listrik yang mengalir melalui rangkaian disebut dengan resistor. Nah, ini adalah gambar dari resistor. Jadi bisa kita lihat ya, pada tubuh resistor atau badan resistor ini terdapat seperti gelang cincin yang berada di badannya. Nah, cincin-cincin ini memiliki warna-warni yang beragam. Nah, bukan tanpa sebab, melainkan warna dari cincin ini memiliki nilai, di mana hitam bernilai 0, coklat bernilai 1, merah bernilai 2, orange bernilai 3, dan seterusnya. Selanjutnya, nilai hambatan suatu bahan bergantung pada beberapa hal, yaitu 1. Panjang bahan, 2. Luas penampang bahan, 3. Koefisien jenis. Nah, jadi bisa kita perhatikan pada gambar ini, kita misalkan besi ini seperti kawat, potongan kawat yang ada pada kabel listrik. Jadi, kawat tersebut pasti memiliki panjang, kemudian memiliki luas penampang, dan koefisien hambat jenis. Jadi, semakin panjang suatu penghantar, semakin tinggi pula nilai resistansinya. Jadi, semakin panjang kabel, maka ia akan memiliki nilai resistansi yang semakin besar atau nilai penghambatnya yang semakin besar. Kemudian, luas penampang. Semakin kecil diameter suatu penghantar, semakin tinggi pula nilai resistansinya. Kemudian, koefisien hambat jenis. Nah, koefisien hambat jenis ini contohnya seperti tembaga. Tembaga memiliki nilai resistansi atau nilai penghambat yang lebih rendah dibandingkan dengan baja. Nah, ini contohnya benda-benda yang memiliki kemampuan menghantarkan listrik atau memiliki nilai resistansinya masing-masing atau koefisien nilainya masing-masing. Nah, contohnya
Jadi ini kita bagi dua, bendanya kita bagi dua, sebenarnya tiga. Ada konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, jadi konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik, sedangkan isolator adalah benda yang kemampuan menghantarkan listriknya itu kurang baik dibandingkan dengan konduktor. Nah, adapun contoh-contoh bahannya konduktor itu seperti besi, emas, tembaga, perak, sejenis logam, dan kemudian contoh benda yang sulit untuk menghantarkan listrik atau isolator itu seperti kayu, berlian, minyak, bahan karet, atau kaca gelas. Nah, jadi untuk lebih mudah memahami apa itu hambatan listrik, kita misalkan listrik itu seperti air yang mengalir pada suatu bidang, suatu tempat seperti misalnya selokan, pipa, ya seperti itu, dimana jika pipa tersebut bersih atau tidak ada sama sekali gangguan seperti ada sampah dalam pipa itu, maka air yang akan mengalir akan semakin banyak dan dia bisa langsung terus-terus mengalir. Nah, sedangkan pada pipa yang memiliki hambatan seperti di dalamnya misalnya ada sampah, ada batu, kayu, jelas menghambat air itu mengalir kan. Nah, seperti itu hambatan. Dia akan menghambat listrik sehingga aliran listrik itu sulit untuk mengalir pada suatu kabel atau penghantar. Nah, untuk menghitung nilai hambatan suatu bahan, kita menggunakan rumus R sama dengan Rho kali L per A, di mana R adalah hambatan listrik atau resistansi dengan satuan ohm, kemudian Rho adalah hambat jenis benda dengan satuan ohmmeter, kemudian L adalah panjang benda dengan satuan meter, dan A adalah luas penampang dari penghantar listrik dengan satuan meter persegi. Baiklah, sekian itu saja penyampaian materi mengenai hambatan dari saya. Semoga bisa dimengerti. Untuk mengetahui mengenai listrik dinamis selanjutnya, akan disampaikan oleh teman saya. Rangkaian hambatan, seri, paralel, dan seri paralel. Hambatan listrik atau yang lebih disebut dengan istilah resistor dapat dirangkai satu sama lainnya untuk keperluan mendapatkan nilai hambatan tertentu. Rangkaian hambatan ini dapat mengatasi kebutuhan kita akan nilai-nilai hambatan resistor yang tidak ada di pasaran. Untuk diketahui, resistor yang dihasilkan pabrik biasanya hanya untuk nilai-nilai resistansi tertentu saja, dengan batasan ambang toleransi yang telah ditentukan. Padahal pada prakteknya, kita banyak membutuhkan nilai-nilai resistor yang berbeda dengan yang dihasilkan pabrik tersebut. Rangkaian hambatan atau resistor ini dapat kita bagi menjadi tiga macam. Yang pertama, rangkaian seri, dan yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga itu rangkaian seri paralel. Hambatan seri. Dua hambatan atau lebih yang disusun secara berurutan disebut hambatan seri. Hambatan yang disusun seri akan membentuk rangkaian listrik tak bercabang. Kuat arus yang mengalir di setiap titik besarnya sama. Tujuan rangkaian hambatan seri untuk memperbesar nilai hambatan listrik dan membagi beda potensial dari sumber tegangan. Rangkaian hambatan seri dapat diganti dengan sebuah hambatan yang disebut hambatan pengganti seri RS. Pada rangkaian seri ini berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya kuat arus pada masing-masing tahanan resistor akan sama besar. I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. Yang kedua, besarnya beda potensial tegangan listrik pada masing-masing hambatan akan berbeda-beda jika nilai hambatannya berbeda sesuai dengan prinsip hukum Ohm. PR1 sama dengan I kali R1,
VR2 rumusnya sama dengan I kali R2, VR3 rumusnya sama dengan I kali R3. Yang ketiga itu, besarnya hambatan total pada rangkaian ini merupakan total penjumlahan dari masing-masing nilai resistor yang terhubung. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Rangkaian paralel. Pada rangkaian hambatan paralel, resistor disusun secara paralel atau sejajar sehingga mempunyai dua ujung yang sama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar rangkaian paralel pada gambar berikut. Pada rangkaian paralel, berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya kuat arus pada masing-masing resistor berbeda-beda, bergantung pada besarnya nilai hambatan resistor. Seperti yang di bawah ini, bisa kita lihat. Besarnya B, yang ketiga itu, besarnya beda potensial atau tegangan pada masing-masing resistor akan sama. PR1 sama dengan PR2 sama dengan PR3 sama dengan PR. Yang ketiga, besarnya hambatan total dapat dihitung dengan rumus seperti berikut, yaitu 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per Rn. Rangkaian seri paralel, yaitu merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Rangkaian ini juga biasa disebut dengan rangkaian campuran atau rangkaian kombinasi. Salah satu contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Seperti itu. Itu adalah gambar rangkaian paralel atau gabungan rangkaian paralel dan rangkaian seri. Untuk menghitung nilai hambatan total dari rangkaian seri paralel, maka kita dapat menggunakan teori rangkaian seri dan paralel di atas. Biasanya untuk memudahkan perhitungan, didahulukan menghitung rangkaian serinya dulu. Kemudian, baru itu kita menghitung bagian paralelnya. Terakhir, lakukan penjumlahan dari rangkaian total keduanya. Sangat tergantung dari bentuk rangkaian campurannya. Bisa kita ambil contoh, yaitu dapat kita lihat gambar di samping ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Safitri, Stambuk A241-17058. Nah, pada materi listrik dinamis ini ada dua alat yang akan kita bahas, yaitu yang pertama amperemeter, kemudian yang kedua voltmeter. Di sini kita akan membahas cara menghitungnya dan bagaimana cara pemasangannya dalam rangkaian listrik. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan perbedaan dari kedua alat ini, yaitu amperemeter dan voltmeter. Amperemeter, ya, ampere itu adalah satuan dari arus listrik. Maka amperemeter itu adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik. Sedangkan voltmeter, volt itu adalah satuan dari tegangan atau beda potensial, atau voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan listrik atau beda potensial. Kemudian ada lagi perbedaan dari kedua alat ini, yaitu amperemeter dalam rangkaian listrik harus disusun secara seri dengan elemen yang ingin diukur. Sedangkan voltmeternya harus disusun secara paralel dengan elemen yang akan diukur. Nah, ini contoh rangkaian listrik seri dan paralel. Itulah tadi perbedaan antara alat ukur amperemeter dan voltmeter. Kemudian, bagaimana cara membaca alat ukur listrik tersebut? Jadi, amperemeter dan voltmeter, cara pemasangannya beda, fungsinya juga beda. Tapi bagaimana cara membacanya? Kita lihat di sini ada dua jenis alat ukur listrik. Kita lihat di sini ukur yang berbentuk digital dan alat ukur yang berbentuk jarum. Kalau digital, cara membacanya tinggal membaca hasil yang muncul di layar tersebut. Nah, sedangkan yang menggunakan jarum akan kita bahas bagaimana cara membaca alat ukur listrik menggunakan jarum atau alat ukur listrik analog. Amperemeter dan voltmeter, cara membaca alat ukur listrik analog ini rumusnya sama, amperemeter maupun voltmeter
cara membacanya sama, yaitu skala ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Nah, batas ukur itu apa? Kalau di dalam gambar, batas ukur itu yang dicolok. Nah, di sini ada contoh soal gambar, kita perhatikan. Maka kita akan lihat di sini rumusnya adalah skala ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Nah, skala ditunjuk kita lihat di sini angka 70. Nah, angka 70 di sini yaitu skala ditunjuk. Kemudian skala maksimum 0, 30, 50, 70, 100. Maka skala maksimumnya adalah 100. Kemudian dikali batas ukur. Kita lihat di sini ada dua colokan, yang satunya di 0 ampere, kemudian yang keduanya di 5 ampere. Nah, di 0 ampere ini sebagai kutub negatif. Nah, di sini ada dua pilihan kutub positif, yaitu bisa 1 ampere, bisa di 5 ampere. Namun yang dicolok di 5 ampere berarti batas ukurnya di 5 ampere. Kemudian kita hitung 70 dibagi 100 dikali 5, hasilnya 3,5 ampere. Kemudian ada contoh soal lagi satu, di sini ada voltmeter. Kemudian kita sebutkan dulu diketahuinya, yaitu skala ditunjuk, angka jarumnya berada di angka 7, berarti angka ditunjuknya adalah 7. Nah, kemudian yang diketahui selanjutnya, batas maksimumnya yaitu angka 10. Kemudian batas ukur, di sini ada dua kabel, satu colokan di 0, satu di 5 volt. Nah, 0 ini sebagai kutub negatif. Nah, di sini ada dua pilihan kutub positif, yaitu 2 volt dan 5 volt. Nah, namun di gambar ini colokannya berada di 5 volt, berarti batas ukurnya angka 5 volt. Kemudian kita masukkan dalam rumus, yaitu skala ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur sama dengan 7 per 10 dikali 5 sama dengan 3,5 volt. Baik, itulah tadi materi tentang alat ukur listrik dinamis. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dia Ramayanti, stambuk A2411722. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya akan menjelaskan tentang hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff ini dikenal sebagai hukum percabangan atau junction rule karena hukum ini memenuhi kekekalan muatan. Hukum ini diperlukan untuk rangkaian yang multisimpal yang mengandung titik-titik percabangan ketika arus mulai terbagi. Penemu hukum Kirchhoff. Penemu hukum Kirchhoff ini yaitu Gustav Robert Kirchhoff. Dia ini juga seorang fisikawan Jerman yang berkontribusi pada pemahaman konsep dasar teori rangkaian listrik, spektroskopi, dan emisi radiasi benda hitam yang dihasilkan oleh benda-benda yang dipanaskan. Nah, hukum 1 Kirchhoff ini menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Jadi, jika arus itu memasuki suatu percabangan atau total arus yang masuk pada suatu rangkaian percabangan tersebut itu sama dengan total arus yang keluar dari percabangan rangkaian tersebut. Nah, kita lanjut. Ini dia contoh dari rangkaian yang bercabang ya. Kita bisa lihat di sini I1-nya. Ini arus yang masuk, ini titik percabangannya. Ini arus yang keluar. Nah, berarti I1 ini sama dengan jumlah dari I2 sama dengan I3. Atau bisa kita tulis secara umum rumusnya yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, ini contoh sederhananya. Ini sebuah rangkaian yang bercabang, di mana di sini kita bisa lihat ada tanda panah yang mendekati percabangan dan ada juga yang menjauhi percabangan. Nah,
panah yang mendekati percabangan I tersebut ini merupakan arus yang masuk. Tanda arus yang masuk. Nah, kalau ini yang keluar atau menjauh dari percabangan ini tanda arus yang keluar atau I keluar. Nah, kita kelompokkan I yang masuk atau arus yang masuk. Kita jumlahkan. Ini I1, I3 juga termasuk, I4, I5. Nah, untuk yang keluar itu I2, kita lihat ini panahnya keluar. Dan ini ya, I6. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Ini dia, sebuah rangkaian percabangan. I1 itu sama dengan 2 ampere. I2 itu sama dengan 4 ampere dan I3 sama dengan 3 ampere. Nah, untuk I4 itu 2 ampere, I5 5 ampere, I6 kita belum tahu I6-nya berapa ya. Nah, di sini yang kita cari yaitu I6 atau arus pada titik ini. I6 ya. Dan juga kita belum tahu arahnya itu kemana. Nah, kita tentukan arahnya sama arus pada I6. Nah, caranya itu yang seperti tadi ya, I masuk sama dengan I keluar. Ini yang pertama caranya. Kita kelompokkan I masuk. Nah, kita masukkan jumlahnya. Jumlah seluruh I masuk. Kita jumlahkan itu 12 sama dengan 4. Nah, sedangkan di sini tadi I masuk sama dengan I keluar. Maka kita cari berapa 4 ini yang ditambahkan agar dia bisa sama dengan 12. Kan I masuk sama dengan I keluar. Berarti 8, maka I keluarnya itu 8. Atau langsung bisa seperti ini. Kita kelompokkan lagi I1, I3, ditambah I4, ditambah I5, tambah I6. Ini untuk I yang masuk ya. Ini. Nah, sama dengan I2 atau I yang keluar. Kita masukkan jumlahnya dan juga kita masukkan I6 sama dengan 4. Nah, maka kita bisa dapat di sini nilai I6 itu sama dengan min 8. Nah, yang kita dapatkan di sini min. Ini dia, kita dapat ini min. Maka nilai I-nya yaitu 8 ampere dan arahnya keluar. Mengapa keluar? Karena ini kita lihat min. Min ini atau negatif, tanda negatif ini, tanda negatif itu ditandai dengan I keluar. Itu untuk arus yang keluar. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi hukum 1 Kirchhoff. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk melanjutkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyanti, angkatan 2017, tambuk A24117085. Saya anggota dari kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai hukum 2 Kirchhoff. Jadi, ini adalah lanjutan dari materi hukum pertama Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff atau biasa disebut hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan, di mana jumlah aljabar perubahan tegangan mengelilingi suatu rangkaian tertutup loop sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0. Karena dalam rangkaian tertutup mengalir arus yang menemui hambatan akan mengakibatkan jadi dirumuskan penjumlahan dari jumlah GGL dalam sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup loop sama dengan 0. Jadi bisa dituliskan dengan rumus sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Kemudian
Dalam menganalisis rangkaian tertutup ini, perlu adanya perjanjian tanda. Nah, yang pertama, kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop dan negatif jika berlawanan dengan arah loop yang kita temukan. Misalnya kita punya gambar rangkaian seperti ini. Arah loopnya itu searah dengan jarum jam dan I-nya juga searah dengan jarum jam, sehingga I-nya itu bernilai positif. Kemudian ada kalanya rangkaiannya seperti ini. Loopnya searah jarum jam, namun I-nya berlawanan dengan jarum jam. Kemudian untuk I-nya bernilai negatif. Kemudian bila saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih dahulu, maka GGL bertanda positif dan sebaliknya negatif. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar rangkaian yang ini. Nah, di sini terdapat dua GGL, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan terdapat dua kutub, yaitu yang panjang ini kutub positif dan yang pendek adalah kutub negatif. Di sini arah loopnya bersearah dengan arah jarum jam. Apabila arah loopnya menemui kutub positif terlebih dahulu, maka kondisi GGL-nya positif. Selanjutnya, apabila kita mengikuti arah loopnya menemui kutub negatif, maka kondisi GGL yang sebelah kiri itu negatif. Dalam pemakaian hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian tertutup, ada beberapa aturan yang harus diketahui. Di antaranya yaitu pilih loop buat masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Bisa bebas, namun usahakan buat searah dengan arus listrik yang mengalir. Selanjutnya, kuat arus bertanda positif kalau searah dengan arah loop yang ditentukan dan bertanda negatif kalau berlawanan dengan arah loop yang sudah ditentukan. Nah, apabila saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih dulu seperti pada rangkaian sebelumnya dari kutub negatifnya, maka GGL bertanda positif. Sebaliknya, kalau kutub negatif dijumpai lebih dulu dari kutub positif, maka nilai GGL-nya negatif. Kutub positif disimbolkan dengan garis panjang dan kutub negatif disimbolkan dengan garis pendek. Selanjutnya, rangkaian dengan satu loop. Dalam rangkaian dengan memakai satu loop, maka kuat arus yang mengalir adalah sama, sebesar 1. Kalau rangkaian di atas yang ini, kita buat loop A, B, C, D, maka sesuai pada hukum Kirchhoff 2, berlaku dengan persamaan berikut. Nah, sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan dengan dua loop atau lebih. Pada rangkaian dengan dua loop atau lebih, secara prinsip bisa dipecahkan seperti pada rangkaian satu loop. Cuma, perlu diperhatikan juga kuat arus pada setiap percabangannya. Coba perhatikan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, tentukan kuat arus. Simbol dan arahnya pada setiap percabangan yang dianggap perlu. Sederhanakan susunan seri paralel resistor kalau memungkinkan. Kemudian tentukan arah masing-masing loop. Tulislah persamaan setiap loop dengan memakai hukum Kirchhoff 2. Tulislah persamaan arus buat tiap titik percabangan dengan memakai hukum Kirchhoff. Selanjutnya, perhatikan rangkaian berikut. Kita akan melakukan langkah-langkah seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, pada
EB, E dan B, itu I1. Selanjutnya lihat titik B atau C, jadi B atau C. Nah, dengan hukum 1 Kirchhoff, E sama dengan I1 ditambah I2, jadi I1 ditambah I2. Selanjutnya, lihat masing-masing loop dengan hukum Kirchhoff 2. Nah, ini, kita lihat yang di sini. Ini untuk loop 1. Jadi negatif GGL 1 ditambah I, dalam kurung R1 ditambah R1 tambah I1 dalam kurung R2 sama dengan 0. Dengan R besar ini adalah beda potensial. Kemudian untuk loop 2, yang ini, GGL2 dikurang I1 dikali R2 ditambah I2 dalam kurung R3 ditambah R2 sama dengan 0. Jadi ada dua arus pada loop 2 ini. I1 berlawanan dengan arah loop. Ya. Jadi dia arahnya ke sana, ke atas. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewinta, Stambuk A21717034, merupakan anggota dari kelompok 4 yang akan membahas tentang materi hukum Ohm yang meliputi bunyi, rumus, rangkaian listrik, dan contoh soal. Bunyi hukum Ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Hukum Ohm ini dinamai dari ahli fisika Jerman yang bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1787 sampai 1854 Masehi, di mana hukum Ohm ini digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, maupun kuat arus dalam rangkaian listrik. Hukum Ohm digunakan secara luas dalam rangkaian elektronika dan merupakan hukum dasar pada rangkaian listrik. Dengan menggunakan hukum Ohm, kita tidak hanya dapat menghitung, tetapi juga dapat memperkecil arus listrik, memperkecil tegangan pada rangkaian, dan juga memperoleh nilai resistansi atau hambatan yang diperlukan. Kemudian rumus dari hukum Ohm, di mana simbol yang digunakan pada hukum Ohm ini adalah V untuk voltase atau tegangan listrik yang dalam satuannya volt, kemudian ada R untuk resistansi atau hambatan yang diukur dalam satuan ohm, dan I merupakan arus listrik yang diukur dalam satuan ampere, di mana rumusnya itu jika kita hendak mencari atau menghitung besar voltase listrik atau tegangan listrik, rumusnya adalah V sama dengan I dikali R. Kemudian untuk menghitung kuat arus listrik, rumusnya itu adalah I sama dengan V per R. Untuk menghitung nilai hambatan, pakai rumus R sama dengan V per I. Dimana ingat-ingat saja, kalau mau mudahnya ada segitiga istimewa, dimana gambar segitiganya yang di atas ini adalah V, yang di bawah ini adalah I dan R, dimana V itu merupakan, atau yang di atas itu merupakan yang dibagi, dimana yang di atas ini ada V, dia merupakan nilai yang nantinya dibagi dengan apa saja. Kemudian I merupakan EI dan R ini merupakan nilai nanti bisa kita kalikan. Jadi jika kita hendak mencari V, maka rumusnya adalah I kali R. Jika kita hendak mencari I, rumusnya V per R atau V dibagi R. Dan ketika kita hendak mencari nilai R, kita bisa menggunakan rumus V per I atau V dibagi I. Kemudian ada rangkaian listrik. Nah, rangkaian adalah lintasan listrik yang dilalui dari sumber daya dan kembali lagi ke sumber daya itu. Nah, semua bagian dari rangkaian sederhana harus mengantarkan listrik dan terhubung satu sama lain. Di sini ada dua jenis rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri ini merupakan rangkaian di mana komponen atau semua komponennya itu terhubung satu sama lain. Sedangkan untuk rangkaian paralel itu rangkaian yang terhubung komponennya tapi saling menyilang atau
dia bercabang. Nah, jadi misalkan di sini ada sebuah rangkaian sumber DC atau generator DC. Di sini ada multimeter, di mana dia sebagai voltmeter atau tegangan untuk mengukur tegangan. Di sini ada ampermeter untuk arus listriknya, dan ada resistor sebagai penghambat. Nah, yang dimaksud dari rangkaian seri ini merupakan rangkaian di mana semua komponennya itu terhubung satu sama lain. Misalkan sumber DC ini atau sumber arus searah ini, dia ini merupakan rangkaian seri dengan tegangan ini atau voltmeter ini. Nah, karena dia langsung berhubungan. Kemudian untuk rangkaian paralelnya, nah misalkan rangkaian ini sudah seri kan, rangkaian DC generator dengan voltmeternya ini sudah seri, kita paralelkan dengan si ampermeter dan rheostat atau arus listrik dengan resistansi atau hambatan. Nah, di sini ada titik percabangan atau dia menyilang, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ini merupakan rangkaian paralel. Jadi lanjut ke grafik hukum Ohm, di mana di sini ada grafik hubungan kuat arus dan tegangan. Nah, jika suatu bahan pengantar menghasilkan grafik kuat arus sebagai fungsi dan beda potensial tidak membentuk garis lurus, penghantarnya ini disebut komponen non-ohmik. Nah, nih kita lihat grafiknya. Jika dia tidak lurus grafiknya, maka disebut komponen non-ohmik. Nah, sebaliknya jika bahan penghantar yang menghasilkan grafik kuat arus sebagai fungsi itu dengan beda potensialnya berbentuk garis lurus ini, maka penghantarnya itu disebut komponen ohmik. Jadi hambatan yang dihasilkan atau garisnya ini harus lurus untuk dia dikatakan sebagai ohmik. Ketika dia tidak lurus, maka dia merupakan non-ohmik. Lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya ini pada suatu rangkaian listrik sederhana terdapat penyuplai daya dengan tegangan 10 volt dan beban dengan hambatan 10 ohm. Berapakah besarnya kuat arus pada rangkaian tersebut? Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa nilai dari tegangannya adalah 10 volt dan hambatannya adalah 10 ohm. Jadi kita bisa tulis diketahui P sama dengan 10 volt, R sama dengan 10 ohm, dan kemudian ditanyakan ini adalah besarnya kuat arus. Jadi ditanyakan adalah I. Penyelesaiannya kita gunakan rumus dari hukum Ohm tadi. Nah, di sini kita sudah bahas. Ketika kita hendak mencari I atau kuat arus, maka rumusnya adalah P dibagi R. Nah, selalu ingat segitiga ajaibnya ya. Jadi kita bisa tuliskan rumus I sama dengan P per R. P-nya sudah kita ketahui adalah 10 volt. Kemudian R-nya adalah 10 ohm. Jadi 10 dibagi 10 adalah 1. Jadi nilai dari kuat arusnya itu adalah 1 ampere. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Febranti S, Stambuk A241-17046. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik atau disimbolkan dengan huruf E terbalik adalah beda potensial antara ujung-ujung penghantar sebelum dialiri arus listrik. Nah, gaya gerak listrik disingkat juga dengan GGL dengan satuan volt. Nah, pada tahun 1821, Michael Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik, yang artinya magnet menimbulkan listrik. Nah, melalui eksperimen yang sangat sederhana seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1. Nah, ketika sebuah magnet yang digerakkan masuk dan keluar pada kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, bergeraknya jarum galvanometer menunjukkan bahwa magnet yang digerakkan keluar dan masuk pada kumparan menimbulkan arus listrik.
Nah, arus listrik bisa terjadi jika pada ujung-ujung kumparan terdapat GGL atau gaya gerak listrik. Nah, GGL yang terjadi di ujung-ujung kumparan dinamakan GGL induksi. Nah, arus listrik hanya timbul pada saat magnet bergerak. Jika magnet diam dalam kumparan, di ujung kumparan tidak terjadi arus listrik. Sehingga ditetapkan hukum Faraday yang berbunyi, jika sebuah penghantar memotong garis-garis gaya dari suatu medan magnetik atau fluks yang konstan, maka pada penghantar tersebut akan timbul tegangan induksi. Nah, perubahan fluks medan magnetik dalam suatu rangkaian bahan pengantar akan menimbulkan tegangan induksi pada rangkaian tersebut. Nah, besarnya pada gaya gerak listrik atau tegangan yang menimbulkan arus listrik pada percobaan Faraday sebanding dengan laju suatu perubahan flux magnetik yang melalui kumparan. Jadi kesimpulan tersebut bila dituliskan secara matematis yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus dari GGL, yang dimana GGL sama dengan negatif N delta flux per delta T. Nah, persamaan GGL induksi EIN yang memenuhi hukum Faraday adalah sebagai berikut, yang dimana tanda negatif berarti sesuai dengan hukum Lenz, yaitu GGL induksi membangkitkan arus yang medan magnetiknya berlawanan dengan sumber perubahan fluks magnetik. Nah, fluks magnetik adalah kerapatan garis-garis gaya dalam medan magnet. Nah, artinya fluks magnetik yang berada pada permukaan yang lebih luas kerapatannya rendah dan kuat medan magnetnya lebih lemah. Sedangkan pada permukaan yang lebih sempit, kerapatan fluks magnetik akan lebih kuat dan medan magnetnya lebih tinggi. Nah, satuan internasional dari besaran fluks magnetik diukur dalam Weber, disingkat WB, dan didefinisikan dengan suatu medan magnet serba sama mempunyai fluks magnetik sebesar 1 Weber bila sebatang penghantar memotong garis-garis gaya magnetik selama 1 detik dan akan menimbulkan gaya gerak listrik sebesar 1 volt. Nah, besarnya gaya gerak listrik bergantung besarnya kecepatan perubahan fluks magnetik. Nah, untuk memenuhi kekekalan energi, maka arah arus listrik yang terjadi menyebabkan fluks magnetik imbas yang melawan perubahan fluks magnetik asal. Nah, ini dinyatakan oleh Lenz sebagai berikut. Nah, ini adalah arah efek apapun dari induksi magnetik yang terjadi harus melawan penyebab efek tersebut. Nah, perhatikan gambar di atas yang dimana arus induksi selalu menghasilkan B induksi yang melawan fluks magnetik penyebab dan arah V-nya. Jadi, penyebab terjadinya GGL induksi yaitu ketika kutub utara magnet batang digerakkan masuk ke dalam kumparan, maka jumlah garis gaya-gaya magnet yang terdapat di dalam kumparan bertambah banyak. Nah, bertambahnya jumlah garis-garis gaya ini menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. Nah, GGL induksi yang ditimbulkan menyebabkan arus listrik mengalir menggerakkan jarum galvanometer. Nah, arah arus induksi dapat ditentukan dengan cara memerhatikan arah medan magnet yang ditimbulkannya. Pada saat magnet masuk, garis gaya dalam kumparan bertambah. Akibatnya medan magnet hasil arus induksi bersifat mengurangi garis gaya itu. Dengan demikian, ujung kumparan itu merupakan kutub utara, sehingga arah arus induksi seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1 di awal tadi. Jadi, GGL yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet dalam kumparan disebut dengan GGL induksi.